Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Are you feeling good? I'm fine too. Thank you very much. Are you feeling happy? Feeling hungry? Yes. Sleepy? Yes. Semuanya sudah lapar sama ngantuk ya. Okay, before we begin, already do the let's pray this on the belief. Pray, begin. Oke ya, ekonomi syariah, Tabina, Neisha, Penny, Kanisa, Pia Mulia, ada jawaban Adriana, Damar, Diva, Vina, Gila, Rasela, Hafida, Lutfi, Muhammad Rofi, Meria, Ramadan, Safira, Safitri, Safi, Tiara, Zeria, Nabila, Evi, Oki, Najwa, Evio, Eva, Ramadhani, Melisa, Las. Oke ya, ini sesuatu speeding. Materi kita yang pernah kita sebutkan nanti kelas 9. Tapi kalau nggak salah kita sekarang sesuatu. Oke. Materi kelas kita sampai materi ini ya. Oke, sampai materi ini soal kita tetap sama 110 fotois ya. Jadi soal kita versus sampai terakhir dan ini. Jadi materi kita yang sebelum tes kita nggak akan singgung lagi. Jadi saya cuma fokus ke versus. Versus topis. Versus top. Yes. Nah ya. Versus dong, bikin tensi. Oke, nah kita akan belajar dua tenses ya, present dan past perfect. Nah, setiap tenses kan memiliki verbnya masing-masing ya. Nah, kira-kira masih ingat ya, present verb yang digunakan verb keberapa? Present verb 1. Kalau past tense 2. Kalau future simple future 1. Kalau tenses yang ada continuousnya verbnya diambil apa? Kira-kira kalau tenses yang ada perfectnya itu kira-kira verb keberapa yang digunakan? Ada verb 1, verb 2, terus ada lagi 1, verb 3. Nah, jadi verb 3 dipakai oleh tenses yang ada perfectnya, baik present atau past perfect. Nah, tenses yang perfect itu relate dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, cuma yang membedakan waktunya, apakah present saat ini atau apakah yang sudah lampau. Nah, kita akan bahas. Oke, simple present ya. Kita terus ini present perfect. Perfect itu sesuatu yang lampau. Jadi kenapa tenses perfect itu pasti diajarkan di part akhir? Karena perfect itu relate dengan past tense, relate juga dengan present, dan dia pasti tensesnya paling akhir. Mesti kalau di buku grammar biasanya perfect itu paling belakangan. Karena penggunakannya juga verb ketiga, verb yang paling akhir, terus relate juga dengan verb sebelumnya atau tenses sebelumnya. Nah,
perfect. Present itu saat ini, perfect itu sesuatu yang terjadi lampau. Berarti kira-kira menunjukkan bahwa tenses ini menyatakan aksi, situasi, kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, sudah kita mulai, sudah kita lakukan di masa lalu, tapi masih berlanjut sampai sekarang. Kalau super past tense, kan dia juga dengan pas ya, pas kan lampau, cuma dia itu posisinya di tengah-tengah lampau dan sekarang. Ibarat kata sesuatu yang sudah kita mulai dari masa lalu tapi sekarang masih kita lakukan, itulah present perfect. Nah, kita akan lihat contohnya. Terus kuncinya menggunakan verb 3. Menggunakan have atau has plus verb 3 ini kunci rumusnya itu ini. Have atau has tidak bisa diartikan kayak mempunyai, bukan ya, tetapi have, has, verb 3 itu masih present perfect. Kayak kata bantu, tapi dia nggak bisa diartikan. Kalau present perfect ya artinya telah gitu ya, telah atau sudah. Nah, terus have atau has itu yang digunakan itu beda ya. Kalau Debbie Ayu dia pakai have, kalau she did dia pakai has. Ya, bukan mempunyai ya, fungsinya hanya membantu. Terus biasanya menggunakan kata hubung since atau for. Ini biasanya kuncinya sejak atau selama. Biasanya ke ini. Ya, sudah kita mulai di masa lalu tapi sekarang ini masih berlangsung. Nah, kira-kira fill in the blank by using have or has. Tadi have itu Debbie Ayu, has itu she did. Nomor 1 have dua have parents. Nah, berarti kan dia kemungkinan lebih dari satu orang tua. Parents ya, ada ibu. Kalau my parents. Jadi has meskipun sekumpulan tapi dia tetap satu ya, satu nama tim. Have I have. Kalau besar 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 matahari bulan. Yes, kata harinya enam. Have 7 has 8 have 9 10 sudah dimulai di waktu yang lampau, saat ini masih. Kalau pasten ya sudah nggak ada
2023 for example. Kita sudah kuliah di sini tahun 2023. Apakah sekarang masih kuliah? Oh masih, sekarang semester 3 for example. Lulus kapan? Misalnya masih beberapa tahun lagi kalau on time ya. Bisa itu kan bisa. Jadi masih ya, masih ada nilainya dengan saat ini. Nah, bagaimana kalau kita ini membentuk negatif? Sudah tidak titik-titik. Nah, has selalu disesuaikan dengan subjek ya. She, has, I, they, has. Nah, kita nggak butuh yang namanya did, has dan teman-temannya ya. Nggak, present perfect itu langsung ditambah nol. Jadi subjek have, has plus verb 3 langsung. Negatifnya subjek have atau has plus not plus verb 3. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus verb 3. Bisa seperti she pakai has, bisa has kita letter for an hour. Bisa udah menulis surat selama sejam. Apakah sekarang masih menulis? Masih. Selesai kapan? Belum tahu. Bisa. Murid-murid kerjakan tugas selama sejam. Apakah masih kerjain? Masih. Selesai nanti belum tahu. Bisa karena soalnya banyak. Bisa. Terus bisa sudah tidak menulis surat selama sejam. Maka tinggal tambah bisa has not written a letter for an hour. Interrogatifnya has wrote ya. Posisinya itu kayak posisi sebalik. Has bisa written a letter for an hour. Jadi tidak ada turunan verb ya. Kak kemarin di kelas kan setelah verb 2 turun verb 1. Tapi kalau present perfect verb 3 interrogatifnya juga verb 3 interrogatifnya verb. Kalau jawabannya tadi ikut pertanyaannya. Kalau pertanyaannya pakai has, jawabannya juga has. Yes, she has. She mengacu terpisah. Kalau no, she has not. Misal, I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2016 dan saat ini masih jadi guru. Aku sudah tidak bekerja sebagai guru, maka tidak ditambahkan. I have not worked as teacher since 2015. Interrogatifnya Kak Kasih tinggal dibalik. Jawabannya ya tinggal. Kalau pertanyaannya have, jawabannya juga ikut have. Biasanya yes, I have, no, I have not. Jadi membentuk kata apakah dalam bahasa Indonesia tergantung tenses. Nggak bisa kayak bahasa Indonesia apakah enggak. Semua dipukul rata, nggak ada. Kalau bahasa Indonesia tergantung tenses. Jawabannya juga tergantung pertanyaan. Kita akan masuk ke soal untuk present perfect sama perfect juga benar. I have loved you since 7 years ago. Aku sudah sayang sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Saat ini masih sayang. Ini merusak bos ya. Merusak bos ya. Bisa aku tuh udah suka sama kamu sejak dulu saat ini masih. Dari anak soal masih itu seperti itu sudah kita mulai di waktu yang lalu dan saat ini masih berlangsung, masih proses. Nah ini adalah present perfect. Yang di tengah-tengah jadi orang yang galau, nggak bisa buat ada di sini bukan pasien. Pasien itu sudah butuh cerita nih. Jadi kamu masuk teringat-ingat dengan yang lalu ya berarti present perfect. Aku kok present perfect banget ya. Kok mau ke pasien aku, kok ke future juga aku pernah dia. Jadi antara kayak past, present, future jauh ya, jauh. Jadi tapi present perfect kalau yang susah diorder. Terus kira-kira bentuk negatifnya gimana? Tidak tahu. Tidak tak lupa saja bukan. Tinggal I have bisa juga disingkat dengan boleh disingkat boleh enggak sebenarnya. Terus kalau ada dan balik aja ya. Nah, tinggal gini. Terus ini yang bawah. My father has read a book for an hour. Nah, kedua ketiga read. Bacanya yang beda, tulisannya sama. Ini irregular, tetapi dia tidak beraturan. Tidak beraturannya itu dari cara baca, tapi verb 1, verb 2, verb 3 tulisannya sama semua. Terus bagaimana kita tahu itu verb 3? Karena verb 1-nya aja juga ini, verb
sebelumnya kalau ada have atau has mesti ini verb 3. Mesti. Berarti ini, nah misalnya tak kasih contoh. Kan untuk kata-kata yang dia itu modelnya kayak gini kan dia tanggung ya. Kita tahu itu, nah misal kita kesini aja. Kalau misal dia have atau has ini, maka dia pasti verb 3. Nah, kalau misal pakainya ini saja, yang mesti verb 2 secara subjek langsung itu ya, bukan ini. Suara mati ya. Itu loh, kita belajar itu working dari jam 1 sampai jam 5. Jadi masih beres. Kadang-kadang posisinya ratusan, jadi masih beres. Rasa horor. Nah, misal seperti ini ya. Oke. Terus kalau misal kalian menemukan ini, terus form 1 mungkin di ending s atau es ya. Misal kalau yang memakai si itu reach, nah misal ya, maka dia pasti form 1 atau pasti present. Nah, terus kunci itu. Biasanya kalau misal reach, nah misal kalau yang memakai si itu pasti form 1, jadi kuncinya di situ. Atau enggak kalau misal reach yang memakai diri ada sama head yang form 2, nanti itu balikan konteks ya. Kira-kira kalau bahas rambut berarti pasien, kalau bahasnya nggak rambut present maka dia pasti present kan. Tapi nggak mungkin soal itu akan saya jelaskan. Nah, insya Allah sih nggak. Jadi di sini artinya ayahku telah baca buku selama sejam. Sejam itu masih baca terus dan belum selesai. Nah, maka yang negatifnya berarti ya tinggal ditambah 6. Misal ya seperti itu. Terus ini nih misal I have studied aja. Misal aku sudah belajar bahasa Inggris ya sejak sejam yang lalu. Misal kuliah saya sejam belum selesai, misal ya udah tinggal kita tambah I ya. Nah, I ya tinggal kayak gini aja ya. Terus inovasinya diganti melalui terus jadi diganti aja. Nah, terus chef has cooked for an hour. Chef itu sudah masak selama sejam. Sejam aja masak belum kelar misalnya ya. Maka yang tinggal ditambah saja. Kuncinya ada di kata guna. Dia jadi kunci di situ. Has not. Oke. Terus ini tinggal ditulis. Tinggal seperti itu selesai kaca sampai ini. Itu kalau present perfect, sesuatu yang sudah kita mulai, sudah belajar, sudah kita lakukan di masa lampau. Terus saat ini masih dilakukan dan mungkin ya belum tahu selesainya kapan, seterusnya masih dilakukan sampai sekarang, sampai saat ini. Oke, itu kalau present perfect. Kita kesini nih. Kita akan tulis ini ya. Simple past perfect. Simple past perfect adalah lampaunya dari past tense. Misal, present kan ada di tengah nih. Lampaunya present past tense. Lampaunya past tense past perfect. Itu ada list. Past tense itu udah lampau, ada yang lebih lampau, jadi bikin susah kuat lebih ya. Lampau-lampaunya lagi ya. Nah, jadi past perfect itu lampaunya dari past tense. Fungsinya apa sih? Intinya menyatakan sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan selesai di masa lampau. Masa lampau nih, tetapi ada kejadian yang sudah selesai di masa itu. Kaitannya sama sekarang berenek, cerita. Nggak ada sama sekali, nggak ada kaitannya sama sekarang. Kita bahas masa lalu nih, dalam masa lalu itu ada yang sudah selesai. Nggak ada kaitannya sama sekarang. Nah,
berarti kalau ini harus sambungan ini ya. Nah, form 3 masih sama. Dia lebih relate dengan pasien, lebih relate dengan itu. Nggak ada present, nggak ada future, jauh ya. Terus menggunakan head saja plus form 3. Jadi semua subjek ada di pakai head. Cuma pas perfect itu baiknya dia jangan berdiri sendiri, harusnya dia dengan pasien agar kita tahu maknanya. Kalau pas perfect artinya ya sudah atau gitu aja. Cuma kalau dia nempel dengan pasien, kita akan tahu maknanya. Misal pasien kemarin kan subjek diikuti form 2 ya, bisa reguler, bisa irregular. Nah misal saya pakai kata hukum ya. I visited your house yesterday when you had eaten noodles. Untuk rumusnya sama had form 3. Nah misal aku mengunjungi rumahmu kemarin, itu dalam mau kita bilang aku lebih nyaman. Pas kowe wis rampung maem, nggak rampung maem itu lah yang pas kowe. Kok kita balik ada masalah? When I visited your house yesterday, ketika rumahmu kemarin, kita ditolak. Ya. Sekarang apakah masih naik? Wis ora, aku ngomong ini aku dolannya kamu. Itu selalu maem, pasti kita aja. Apa sekarang masih naik ke mana? Apakah dia masih makan? Wis ora, sambung, aku tekoni diri sambung. Nah, itulah pas perfect. Jadi kalau diri sendiri kurang pas, harusnya memang jajaran dengan sesuai. Kalau present perfect itu dia pasien oke, present juga oke ya. Tapi kalau pas perfect harusnya dengan yang pasien atau pas continuous. Nah, I visited the house last night. Kemarin enggak, kemarin aku ngapel. Takutnya kamu udah. Nah, seperti itu. Jadi intinya sudah diberikan contoh. Nah, ada kejadian juga. Jadi dia kayak lapor orang-orang. Bisa kayak gini, kemarin loh kamu tak tega ya, ternyata kamu dari tega orang ya. Nah gitu loh, kayak orang cerita ya sih. Ini loh kan tak ajak maaf loh bin penanya. Sebelum semuanya bahas itu, tapi saya itu kayak orang rugi, orang seperti itu. Gitu bisa. Oh jebule wis semua dene akeh itu. Sini bisa senang gitu kan. Lagi jebule wis bulan kan. Jebule wis makan bulan. Misal itu hanya misal, jadi kayak orang itu udah aja. Si ngomong apa ya, Mas Mesti. Gak ada kaitannya sama sekarang. Kalau masih ada galau-galau dikit berarti pakai yang tadi yang dasar. Nah, terus bagaimana kalau kita itu membentuk negatifnya? Karena kita akan di pas perfect, maka yang harus dinegatifkan pas perfectnya, bukan pasiennya. Nah, jadi yang di negatifkan itu harusnya juga berarti yang pas perfectnya ya. Ini sama, ini dituliskan pakai head subject, head verb 3, subject, head noun verb 3, head subject plus verb 3. Misal, nah, ayat dan after he watched itu misal, terus selesai nih. Dia menulis ini kemarin, dan ternyata dia juga ada kejadian lain bahwa dia sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, terus ini nih, aku udah selesai menulis puisi sebelum dia masuk kelas kemarin. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang di negatif sama itu kan ya tadi yang perfectnya. Ya, karena kita narahnya di perfect. Nah, jadi tinggal seperti itu aja. Oke, perfect selesai. Esensinya itu. Jadi kita sudah bahas tujuh tenses ya. Present, future, present, past tense, present continuous, past continuous, present sama past perfect. Ada sekitar 7 tenses. Nah, kelas saya ini hafalkan pola rumus ya, hafalkan pola rumus. Karena soal saya itu saya kasih posisi kalian di sini negatifnya. Itu kalau tenses tahu, kalau tensesnya ngaca saya lah ya. Kalau tensesnya ngaca ya, jadi hafalkan positifnya. Bisa present dari subjek verb 1, past tense subjek verb 2, present perfect
subjek verb 3, past perfect subjek verb 3, present continuous SMA verb A, past continuous terus terus sampai itu kita. Tapi nanti jangan diajak Bu. Gawe dulu. Gak iso tak? Gak bisa tak? Jangan sikit lagi. Tesisnya begitu loh, aku bahas tesis 12. Aku menderita gitu. Langsung gitu, cara gitu renek, ke aku renek gitu. Nah itu belum apa. Renek, tulisannya soal ini sudah jelaskan sebutkan mereka. Jelaskan, Sebelum konsentrasi. sebutkan, jelaskan mereka seperti renek soal ini. Itu ya. Terus mulai jalan ya, hari-hari terakhir biasanya. Misalnya sebelum belum aku karena nah, kita tugas nih. Tugas saya cuma tiga, nggak ada pilihan. Pilih salah satu nggak ada. Kerja di kafe ya. Nanti tak share. Kalau sudah bikin kafe dulu ya. Diceritakan dulu. Tugas saya bisa dulu, sama teman nggak bisa dulu ya. Memang gunanya itu tugas pesilan, kalian ceritakan dulu ke orang besok. Itu kalian masih dipegang kamunya, tapi yang bisa pastikan. Tugas aku udah main. Nanti ya juga mau anak-anak baru cari. Buat satu, buat katakan tentang diri kalian. Jadi kayak kalian cerita diri kalian sendiri kayak apa? Intinya perparagraf itu di sini. Perparagraf di sini sama paragraf pertama tentang diri kalian dulu nih seperti apa? Ya kayak kalian perkenalan atau kalian tulis. Cuma kalian nambahin bisa satu kalian sudah udah sibuk kerja, mungkin bisa disebut dikit. Sekarang kerja di mana atau apa nanti kan sangat ngikutin biasanya. Cuma mostly dia akan pakai present biasanya. Mostly ya. Cuma kalau paragraf mungkin bisa kombinasi sama beberapa tenses yang lain. Kalian bisa buat bahasa ini dulu. Terus habis itu mungkin tentang pendidikan saat ini tinggal di mana apa ini. Terus misal kalian punya favorit, misal yang suka nyanyi siapa, punya apa, ceritakan kayak itu relatif aja. Kalau pakai bahasa Indonesia dulu gini aja. Suka nari, mungkin punya nari favorit, suka baca buku, mungkin buku favorit, apalagi yang favorit, autor, favorit. Terus bisa juga definisi atau karakter. Misal kalian orangnya kayak apa sih? Saya orang dari satu kakak, saya punya kamu dari sini, orang masalah ceritakan. Pokoknya paragraf pertama tentang kalian, ya. Paragraf kedua ini bisa disebut ya tentang keluarga. Kalau anak tunggal ini berarti nanti paragraf juga, misalnya belajar tentang keluarga seperti apa, figur orang tua, presenter ya. Bisa juga deskripsi kayak di atas tadi ya, misalnya pekerjaan, misalnya seperti apa. Terus paragraf ketiga, misal punya saudara nanti sendiri saudaranya ya. Nah, misal kalian ada berapa saudaranya, misal punya kakak adik, misalnya. Itu kalau nggak jawab nggak boleh. Karena baru jawab. Jawab. Boleh maaf belum baru jawab. Nah, ya misalnya itu ya. Terus waktu ketiga tentang saudara kalian bisa punya adik, kakak. Nah, ya boleh dideskripsikan tentang anggota keluarga kalian. Nah,
nikah aja. Aku keluarga. Aku bicara kita boleh. Ayo lebih Bisa aku nikahan kakak saya boleh nggak apa-apa. Soalnya dari Indonesia yang dibaca nggak masalah. Yang penting ada foto ya. Itu ya intinya ada. Terus perhatikan untuk tesis ya. Jadi kalian cerita nanti kan akan diuji. Aku maksudnya akan pakai tesis mostly. Kecuali kalian agak membahas mungkin pasti masuk. Terus kalian membahas sedikit tentang seperti apa ya misal. Nah itu juga akan ada muncul. Saat ini sudah dilakukan bersama lagi kerja di mana yang mungkin akan memperhalus tahun ini. Jadi itu tergantung kalangan kalian seperti apa kan. Jadi yang penting kalian karena dulu aja nanti macam-macam sih yang penting kayak bahasa Indonesia dulu dikit-dikit sekali gitu kan. Oke itu tugas pertama ya. Tugas pertama tugas kedua. Nanti kita udah jawab nggak share nanti kalian ketik di situ ya nanti ada formnya apa nanti kalian kerjanya kayak absurd tugas pertama tugas kedua jadi seperti itu ya. Oke jika dikasih nggak usah tulis tangan nanti takutnya nggak baca oh tulisannya kecil-kecil sih loh pokoknya biasa komunitas ya nanti tulisannya kayak kecil-kecil banget besar-besar banget jadi kan nomor 12. Dan sudah dapat gigi. Belum. Bercerita waktu gini ya. Saya apa tahu? Dua. Yuk piknik bolong. Yuk. Ceritakan saat piknik. Ini semua mau cara piknik boleh. Oh sudah terjadi. Cerita. Aku nggak pernah liburan ini. Dari orang yang paut boleh Gak hanya samuni. Samuni itu ada. Harus ada uang. Ada bercerita ada bukti uang ya. Kalau aku nih liburan sendiri. Masa aku cari ini. Itu ya nanti ceritakan dari kalian berangkat apa yang selesai nanti. Boleh disertakan dari jam sekian boleh kalian spesifikkan ya. Jadi ini kalau bisa ini ada sudah lebih tenang lagi. Tugas ketiga. Semua kelas tidak tugas. Saya kan nggak kasih tugas nih. Ini kalau pelajaran selesaikan jadi kayak gitu loh, bodohnya ini masih relate dengan yang
ditarik kenceng kan bisa pekerjaan mungkin dapat yang lebih baik ataupun pekerjaan sama tetapi dengan mungkin dengan semangat yang lebih baik ya. Nah, dengan kondisi aura yang sudah kita sebagainya. Jadi ini yang ikuti dia mungkin dia Tuhan atau apa ya intinya setidaknya kemungkinan sudah berlaku bisa cukup satu mana terus intinya tidak cukup nah ini kalian bisa buat pakai bahasa Indonesia dulu nanti tensus pikir belakangan nah tensus pikir belakangan boleh pakai bantuan translate nggak masalah sebenarnya asalkan pasti nanti kelihatan lalu berpikir kalian kalau kalian penulisannya udah salah itu biasanya nggak mengajarkan dengan baik jadi usahakan kalian mengarang dengan baik dulu seperti apa ya nanti biasanya dari sana ikuti kalau kalian cerita kalian biasanya diakusnya aku segala itu yang benar saya aman nggak kasih mungkin namanya sebenarnya itu kalau seperti saya biasanya ngasih paling cuma tulisannya dengan alamat tanggal lahir untuk pengacaranya ini apa tuh ada sekolah ya sebenarnya tidak ada sesuatu gambar istilah kata baik sekali-kali itu sudah sebentar kepada gambar aku lagi itu tidak salah ya nanti kalau salah ya anak-anak sini ya gambar dengan anak juga gambarnya sama beda zaman itu oke kita kalian bilang ya di sini untuk menambah nilai pas nanti jelas ya mas belum diisi nilai literasi ini nilai tambah kita bisa ini aku mungkin yang ini present sama ini bisa kayak tadi berarti bisa sama saya kelas sama-sama bisa sama-sama lokasinya nanti aku mesin nanti satu topik misal kita sama-sama pergi ke Jogja sama-sama pergi ke Bali dalam waktu yang sama nanti aku cerita beda satu orang itu satu beda saya pakai karena bahasanya simpel tapi enak kayak kamu dicerita biasa daripada kok kalian bahasanya mungkin terlalu aneh terlalu itu malah saya juga ya kayak orang cerita aja misal kemana mesti ngapain ceritakan satu masalahnya seperti apa udah gak usah pakai si kata-kata indah dan semua bagian curang terus pakai bahasa itu malah aneh dengan bahasa Inggris ya ada zaman waktu zaman itu kalah kok jadi aneh ya bahasa lain gitu ya kok jadi aneh nah seperti itu bahasanya singkat aja terus ada cerita oke yuk di sini main bakar-bakar ini juga ini mau berwarna ya kan karena ada mis jadi kalau belum kamu kan dari sampel kan mas jadi kita bisa mis iya mas aku bukan PNS pegawai swasta dan tidak dari 13 pegawai swasta pensiun masih ada bagi-bagi lah pensiun apa sekedar kamu pensiun hanya macam mana ini bapaknya jadi ini ada makanan ya semoga nanti di sini rapor ya ada tangan makanan yang malas bapak saya nah kita ke sini Indonesia food and drink ya kira-kira
saya diinstruksikan dalam bahasa Inggris. Terus kalian itu tinggal sebutkan kira-kira. Nah, itu tanaman apa? Tapi kayak kita mesti beda. Tapi ini kalau cuma Jawa bisa bahasa Jawa nggak? Jawa semua. Karena ada yang yang belajar dalam arti itu bukan di Jawa itu loh. Karena pasti kayak banyak kan Jawa kayak kita ya. Jadi tugas kalian, nah ya, tugas sesuai aja sih ya. Oke, tebak nama asal lingkungan ini berdasarkan deskripsi. Jadi saya tuliskan deskripsinya, kalian tebak ini makanan apa? Susu. Oh, betul. Jadi nggak bisa Dan bahasa Inggrisnya apa? Saya susu. Beberapa nama pasangan itu kan nggak bisa dibahasa Indonesia, cuma bisa dideskripsikan karena ya nggak bisa. Nggak bisa dibahasa Indonesia kalau dideskripsikan begini ya. Jadi biarkan nama makanan Indonesia kalau misalnya kalian cerita tentang apa ya, cerita tentang bumi atau apa ya, biarkan nama itu seperti apa aja. Berarti orang Inggris atau pernah? Ya, biasanya tidak. Biasanya lengkap yang agak aneh ya, cuma makanan nggak usah sok-sok bahasa Indonesia aja. Kalau misalnya tidak dijelaskan baru dijelaskan. Terus seperti apa? Ini maksudnya sekopi drama gitu. Sekopi drama gitu. Yang sopan. Aku tidak tahu tentang sebuah Indonesia biasa ya.
tidak boleh. Halo. Bukan. Terus next. Sesuai gambar. Berarti kurang. Bisa mantap belum nggak sadar manis ada rasa-rasanya. Bapak. Iya. Tangan apa ya? Nasi lancip. Nasi kuning yang jackfruit itu manis kalau disuruh manis beda. Stiker itu kentang. Oh, ini ya maksudnya. Crispy kayak omelet. Mana itu?
langsung pulang, makanya udah ketemu gitu bro. Gue kotak ini. Paling suka. Limpong.
Kan, kalau berani di ngomong. Itu sama bro gitu. Di fry itu digoreng. Orang ini gue saja. Ada daging sayur, ada saus, ada bukan ya? Ikan saus kayak mayo, pasirnya itu ada renyah-renyah. Oke. Simpel pasir. Simpel pasir maksudnya pasirnya di bawah situ. Ini udah yang pasir. Ya itu sih kan goreng. Terus ada si Armando di situ. Kacangnya hilang kan? Ya siapa bu? Dibuat dari susu kedelai, dicetak kotak-kotak aku. Ini aku tuh tahu tidak? Sudah,
tadi. Oh,